Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua. Kita akan kembali belajar tematik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Ibu tanya dulu kabarnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4 ya. Kakak-kakak buka halaman 137. Di halaman ini kakak amati gambar yang ada di atasnya. Yang paling atas ada gambar A, ada gambar B. Kalau udah, kita jawab bersama-sama pertanyaan yang di bawahnya. Kakak cukup dengarkan saja ya, gak usah ditulis. Yang pertama, bencana alam apa yang ditunjukkan pada gambar A? Yang ini merupakan bencana alam gunung meletus. Iya, benar. Selanjutnya, apa penyebab bencana alam tersebut? Nah, penyebabnya itu Ibu akan jelaskan sedikit ya, secara ringkas. Kakak simak baik-baik. Coba lihat, ini ada gunung. Di bawahnya itu, di dalam perut bumi, ada yang namanya magma. Di sini nih, ada magma atau dapur magma. Si magma ini sangat panas. Kan udah panas tuh. Jika magma ini terus-menerus panasnya meningkat, maka menyebabkan tekanan udara atau gas yang ada di dalamnya ini, di ruang sininya, akan tinggi atau akan naik, sehingga akan mendorong si magma ini untuk keluar dan menyembur ke atas seperti ini. Jadi menyembur, dan magma yang dihasilkan, yang keluar gitu, akan berupa batuan yang panas, terus juga ada lahar yang panas, asap, pasir, dan lava yang sangat panas. Seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa gunung bisa dikatakan meletus. Lalu selanjutnya, bencana alam apa yang ditunjukkan pada gambar B? Yang gambar B ini menunjukkan bencana kekeringan. Nah, apa penyebabnya bencana kekeringan itu? Penyebabnya itu karena udara dan suhu di bumi itu sangat panas. Disebabkan karena tidak adanya hujan atau jarang turunnya hujan. Biasanya bencana kekeringan ini terjadi pada musim kemarau, yang menyebabkan udara menjadi sangat panas dan juga mata air menjadi mengering, sehingga jumlah air itu semakin sedikit dan terjadilah kekeringan. Pohon-pohon pada mati dan juga tanah-tanah menjadi retak. Selanjutnya kita ke halaman 138 ya. Kakak lengkapi kalimat menggunakan kata-kata yang ada di dalam kotak. Kalau udah, kita lanjutkan langsung ke halaman 140. Berilah tanda centang untuk benda yang digunakan pada musim kemarau. Lalu beri tanda silang untuk benda yang
digunakan pada musim hujan. Kalau udah, kita langsung ke halaman 141. Kita akan belajar apa? Tadi kan udah sedikit dibahas tentang bencana kekeringan. Itu dapat menyebabkan pohon itu mati. Termasuk juga tanaman dari padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan simbol sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbol ini mempunyai atau melambangkan kesejahteraan. Kalau padi itu melambangkan makanan, kalau kapas itu melambangkan pakaian. Sila kelima Pancasila ini juga mengajak kita untuk bersikap adil, saling menolong, bergotong royong, dan tidak boros. Seperti itu ya. Berarti orang yang adil, suka menolong, bergotong royong, dan hidupnya tidak boros berarti sudah mengamalkan sila kelima Pancasila. Kita lanjutkan lagi ke halaman 143. Tadi kan juga udah disebutkan atau sudah dijelaskan kenapa bisa terjadi gunung meletus. Dan sekarang kita akan belajar apa sih tanda-tanda gunung itu akan meletus. Nah, di halaman ini udah ada beberapa tanda-tanda gunung itu akan meletus. Kakak bisa baca sendiri ya apa tanda-tandanya. Nah, dan yang perlu kakak ketahui, letusan gunung berapi ini sangat membahayakan bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Termasuk yang sangat berbahaya itu bagi manusia karena abu dan gas yang dihasilkan oleh gunung yang meletus itu dapat mengganggu pernapasan kita. Awan panasnya juga dapat mengakibatkan kulit kita terbakar atau tubuh kita terbakar. Jadi sangat berbahaya sekali ya kakak-kakak semua. Nah, di sini ibu juga akan tampilkan nih, ada yang mau bercerita atau mendongeng. Simak baik-baik ya. Adik-adik, gunung api meletus itu punya tanda-tanda tersendiri. Apa itu, Kak? Kamu belum tahu? Enggak. Adik-adik tahu nggak? Kalau mau tahu, yuk dengerin Kak Ojan akan bercerita tentang kisah gunung api. Di sebuah lereng gunung api, di antara pohon-pohon yang rindang dan hijau, hiduplah berbagai hewan dengan damai dan aman karena dipimpin oleh seekor harimau yang bijaksana. Tapi suatu hari kedamaian mereka terusik oleh sebuah suara gemuruh yang besar. Monyet-monyet mendengar suara itu, kemudian berkata, "Suara apa itu? Kita harus melaporkannya kepada harimau." Mereka kemudian berlompatan dari satu pohon ke pohon yang lain, dan rupanya tidak hanya monyet yang mendengar suara itu. Semua binatang menuju tengah hutan untuk bertemu dengan harimau. Sampai di tengah hutan, harimau berkata, "Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Aku juga mendengarnya. Itu adalah suara gemuruh dari gunung api ini. Itu mungkin adalah salah satu tanda bahwa gunung api ini akan meletus." Apa? Akan meletus? Ya, akan meletus. Tenanglah. Penduduk hutan itu sudah keburu tidak tenang. Mereka panik. Mereka berlarian, berlompatan, berterbangan. Sehingga gaduh sekali di tengah hutan. Harimau berteriak, "Tenanglah,
Hei, tenanglah semuanya, tenanglah. Tenanglah. Semuanya tenang. Kemudian harimau baru melanjutkan pembicaraannya. Tenanglah semuanya. Gunung api itu sudah menjadi teman baik kita dan teman nenek moyang kita selama berabad-abad. Dia akan memberitahu kepada kita ketika dia ingin meletus. Jadi yang harus kita lakukan adalah tenang, mendengarkan dia, dan bersiap untuk menyelamatkan diri. Sang Raja Harimau kemudian berkata kepada burung gagak, "Burung gagak, kesini kau." Burung gagak turun. "Sekarang coba kamu terbang ke atas puncak gunung api ini. Lihat situasi di sana." Siap. Gagak terbang tinggi sekali. Harimau berkata kepada ular, "Ular, coba ke sini." Siap. Si ular datang dan harimau berkata, "Sekarang kamu coba ke kawah gunung ini dan lihat situasi di sana." Sang ular kemudian pergi dengan sangat cepat ke arah kawah. Sementara itu, sambil menunggu gagak dan ular, serigala mencium bau yang aneh. Aku mencium ada bau belerang yang sangat menyengat. Tenanglah, memang ini bau belerang. Dan ketika bau belerang tercium dari jarak jauh, itu juga merupakan salah satu tanda gunung api akan meletus. Tidak berapa lama adik-adik, gagak turun. Lapor. Aku melihat di puncak gunung api sudah terlihat titik api. Ular rupanya juga datang dengan sangat cepat. Dan dia melaporkan bahwa dia melihat sudah terjadi perubahan warna di kawah danau gunung itu. Dan terjadi perubahan warna asap. Kita harus segera menyelamatkan diri, pergi dari tempat ini untuk sementara waktu. Mereka kemudian meninggalkan hutan itu, meninggalkan gunung api yang sudah menjadi teman mereka selama berabad-abad untuk sementara waktu, menunggu sampai gunung api itu meletus dan semua menjadi aman dan mereka bisa kembali lagi ke hutan itu dengan aman dan damai. Tuh kan, sekarang kamu dan adik-adik jadi tahu apa saja tanda-tanda jika gunung api ingin meletus. Sekarang aku tahu, Kak. Apa aja? Yang pertama apa? Terdengar suara gemuruh. Terdengar suara gemuruh. Betul sekali. Yang kedua? Yang kedua, tercium bau belerang. Tercium bau belerang dari jarak jauh. Kenapa? Kak, Kenapa? aku mencium bau belerang Di mana? di sini. Itu bukan bau belerang. Yang ketiga? Yang ketiga, terlihat titik api di puncak gunung. Ya, terlihat titik api di puncak gunung. Yang keempat, Berubahnya warna kawah danau dan asap danau di gunung api. Dan yang kelima, yang kelima aku aja. apa yang kelima? Yang kelima, apa ya? Yang kelima itu, jika sudah mulai terjadi letusan, maka akan ada hujan abu yang tipis. Oh gitu. Tapi kita semua tidak usah panik dan berteriak-teriak. Cukup mendengarkan himbauan dari petugas setempat apa yang harus dilakukan. Gitu ya? Ya, ikuti jalur evakuasi dan selamatkan diri segera dengan aman. Gimana kakak-kakak semua, sudah paham tentang gunung yang meletus ini? Kalau udah, kita lanjutkan lagi, masih di halaman 143. Kakak lengkapi kalimat berdasarkan tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus. Jadi kakak tinggal lihat aja yang atasnya apa, tinggal di isi yang titik-titiknya. Yang terakhir,
Di sini di halaman 145 ada sebuah kerajinan yang dibuat. Kira-kira kerajinan apa ya? Di sini ada gambar mobil-mobilan yang terbuat dari tanah liat dan juga air. Kenapa sih membuat kerajinan dari tanah liat itu sangat mengasyikkan? Alasannya karena mudah dibentuk. Kakak-kakak bisa membuat kerajinan dari tanah liat ini menjadi patung, bisa juga vas bunga, dan mobil-mobilan yang seperti ini. Bahannya cuman ada dua, yaitu tanah liat dan juga air. Kakak bisa langsung membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Tetap semangat ya kakak-kakak belajarnya. Jangan sampai bosan. Yang sedang belajar puasa juga tetap semangat ya puasanya. Kalian hebat kalau udah mau belajar berpuasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.